kelepasan seperti yang ada selama ini yang saya simpan, kepahitan seperti terlepas, saudara. Di situ papa saya marah-marah, saudara. Papa saya marah, katanya saya ini udah murtad, uh, omong kosong, pokoknya semua kata-kata tidak baik diucapkan, saudara. Papa saya marah, papa saya bentak-bentak saya, papa saya marah, tapi di situ saya tetap mengalami sukacita. Puji Tuhan, waktu itu saudara, posisi secara manusia saya kalah karena 1 lawan 1, saudara, dan posisinya sudah ada di kamar hotel. Tapi Tuhan itu melindungi. Tuhan Yesus benar-benar dahsyat, saudara. Waktu itu saya panggil, Yesus tolong saya. Di situ dia terpental, saudara. Padahal secara manusia saya sudah tidak ada kekuatan, ibaratnya sudah tidak ada tenaga. Saya dipanggil Ida. Saya asli dari Jawa Tengah, Demak, lebih dikenal lagi Kota Wali. Ayah saya asli Banyumas, kalau ibu saya dari Semarang. Saya 2 saudara, satu saya anak kedua dan saya ada kakak anak pertama. Di tahun 1992, waktu itu nenek saya, papa saya jarang pulang, saudara. Di situ saya rutinitas seperti biasa, seperti anak-anak muslim yang lain. Pagi saya sekolah, siang saya sekolah lagi, saudara. Sekolah madrasah, sekolah pendalaman agama ya. Setelah itu habis maghrib saya mengaji. Dan di kampung saya ajaran agama muslim sangat kental ya, saudara, sangat taat. Hampir mayoritas di kampung kami itu muslim semua, saudara. Dan dengan berjalannya waktu, saudara, kakek dan nenek saya sering menceritakan sebetulnya kenapa ibu saya teman, tapi sebelumnya saya belum pernah mengenalnya, saudara. Baru pertama bertemu di rumah sakit ini, saudara. Teman saya ini bekerja di kakaknya bos saya, dia suster juga. Kita bertemu, dia sempat menceritakan siapa Isa Al-Masih, siapa Tuhan Yesus. Tapi saya tidak tanggepin, saudara. Saya masih berpikiran waktu itu bahwa keyakinan saya lah yang paling benar, bahwa keyakinan saya lah yang paling paling baik dan paling benar. Pikiran manusia saya, saudara. Singkat cerita, setelah beberapa hari di rumah sakit, bos saya pulang dan kita babynya sudah dibawa pulang ke rumah, saudara. Pada suatu waktu babynya udah usia 1 bulan, minggu pagi, saudara, minggu pagi bos saya memanggil saya, Sus, tolong siap-siap, tolong disiapin, kita mau ke gereja. Di situ, saudara, saya sangat kaget dan sangat terkejut karena di pikiran saya tidak pernah berpikir kalau saya menjadi suster itu saya akan ke gereja, saudara. Karena terus terang mendengar kata gereja aja itu buat saya tuh sudah anti gitu, karena dari kecil saya itu dididik bahwa ke gereja itu tidak boleh, ke gereja itu dosa, ke gereja itu haram. Saya sudah sangat kaget waktu dibilang mau ke gereja. Secara pikiran saya pengen menolak, saudara. Saya bilang, Pak, apa dedeknya di rumah aja karena masih kecil, masih 1 bulan. Bos saya berkata, tidak apa-apa, biar diberkati Tuhan, kata bos saya. Setelah itu, saudara, dengan berat hati sebetulnya saya mau menolak, tapi ya tidak bisa, saudara, karena saya akan bekerja. Setelah itu kita berangkat, saudara, ke gereja. Sampai di depan gereja, saudara, saya sudah berdoa, saya ketakutan, saya takut karena saya takut dosa, saudara. Karena di pikiran saya dari kecil bahwa masuk ke dalam gereja itu sebuah dosa. Di situ saya baca ayat Al-Fatihah, saya baca surat Yasin, saya baca Bismillah, saya berdoa, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya cuman bekerja dengan takut
tapi karena saya bekerja dan bos saya memanggil saya, akhirnya saya masuk ke dalam gereja, saudara. Di sebuah gereja besar, bos akhirnya saya masuk ke dalam gereja itu, saudara. Dan waktu itu saya gendong babynya dengan gemetaran hati saya masuk, saya ikutin bos saya ke dalam ke gereja. Karena babynya masih berusia 1 bulan, saudara, saya kasih susu dan di situ bos saya ibadah, saudara. Saya memberikan babynya susu, bos saya mulai ibadah, memuji, menyembah Tuhan. Dari lagu pertama, kedua, hati saya udah nggak karu-karuan, saudara. Saya udah ngerasa ada sesuatu yang lain, kayak ngegolak di dalam hati. Tapi saya tidak mengerti kenapa ini. Saya bingung, saudara. Sampai sudah lagu ketiga, keempat, saudara, tiba-tiba ada seperti aliran listrik menyetrum dari kepala saya ke tangan ke badan saya, seperti tersetrum kayak bukan gemeter, saudara, iya seperti kayak kesetrum gitu, sangat kencang alirannya itu, saudara. Waktu itu saya tidak mengerti karena saya itu pertama kali saya ke gereja, saudara. Seumur hidup saya itu pengalaman pertama kali saya masuk ke dalam gereja, saudara. Saya merasa ada sesuatu yang lain ngegolak. Terus setelah itu, saudara, saya tidak bisa menahan air mata tuh mengalir sendiri, mengalir dengan deras sampai saya bingung. Saya malu sebetulnya. Kenapa saya menangis? Karena posisi saya kan bekerja, saudara. Saya merasa malu kok saya menangis gitu. Saya bingung. Dan di situ tanya sama teman-teman bos saya juga bertanya, kenapa kamu menangis, Sus? Saya hanya menjawab, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa, Pak, gitu. Saya pulang dari gereja, saya berpikir, kenapa ya saya kok mengalami seperti tersetrum dan saya bisa menangis. Saya padahal seringkali saya berdoa, saya sholat, saya tidak pernah mengalami itu, saudara. Setelah itu minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, saudara. Saya setiap hari minggunya ke gereja bersama bos saya karena bos saya ini pelayanan di gereja tersebut, saudara. Tapi hubungan saya dengan bos saya profesional, hanya antara suster dan bos, saudara. Sampai suatu hari di tengah pergumulan saya, di tengah saya bertanya-tanya kenapa dengan apa yang saya rasakan setiap hari minggu ke gereja itu, saudara, saya bertemu lagi dengan teman saya yang bertemu di rumah sakit. Teman saya ini yang saya ceritakan tadi, dia pernah mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, saudara. Dia bertemu saya di rumah bos saya, dia menceritakan kepada saya siapa Isa Al-Masih. Tapi saya tidak langsung mempercayainya, saudara, karena keyakinan itu tidak semudah kalau kita tidak mengalami, saudara. Di situ dia bertanya, kalau kamu meninggal, kamu kemana? Teman saya bertanya. Awalnya bertanya seperti itu, saudara. Saya jawab, insya Allah saya ke surga. Teman saya menjawab, kalau saya pasti ke surga, kata dia. Terus saya jawab, teman saya, kok kamu sombong? Surga itu hanya milik Allah dan hanya urusan Allah yang bisa menentukan kita masuk surga atau neraka. Teman saya menjawab lagi, karena Tuhan saya memberikan janji kepastian untuk saya masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Di situ saya mulai tersentak, saudara. Kok bisa-bisanya teman saya ini yakin bahwa dia ke surga. Di situ saya mulai campur aduk pikiran saya, dan teman saya mengatakan lagi, coba kamu renungkan. Kalau kamu sholat, kenapa setiap sholat kita harus membaca surat Al-Fatihah, dan kalau sholat kita tidak memakai surat Al-Fatihah, sholat kita sah atau tidak? Saya jawab, pasti tidak sah, karena itu udah wajib hukumnya kalau kita sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Dan teman saya menekankan, kamu tahu apa
arti sebenarnya dari surat Al-Fatihah. Di situ saudara, saya mulai mengaji, saya bersama teman saya ini sharing, saya buka-buka surat Al-Fatihah. Di situ ada ayat ke-6 yang bacanya ihdinas sirotol mustaqim, Tuhan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Di situ teman saya memberikan pengertian, di manakah jalan yang lurus itu. Di situ saya semakin bergumul, di mana jalan yang lurus itu. Tapi saya tidak berani membaca Alkitab, saudara. Di situ kita sharing-sharing menggunakan Al-Quran. Mari kita berbagi, ini pengalaman saya, apa yang waktu itu saya sudah pelajari. Karena saya ingin mengerti siapa Isa Al-Masih, saya membuka surat-surat Al-Quran, saudara. Di tengah pergumulan saya, saudara, saya seperti haus. Saya mulai mengaji lagi Al-Quran saya. Saya mau tahu siapa Isa Al-Masih. Apakah benar dia Tuhan atau hanya Nabi? Saya mulai mengaji lagi, saudara, surat-surat Al-Quran. Dan saya temukan jawabannya di dalam surat Quran, surat Al-Imran 3, ayat 45, saudara. Saudara-saudara yang masih muslim, mari kita bisa mencatat ayat-ayat yang saya bacakan untuk kita belajar bersama. Yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di situ saya mulai terbuka, saudara, dan kesimpulan saya yang saya renungkan, yang dikandung Maryam adalah kalamnya Allah atau firmannya Allah. Dengan demikian, firman itu lahir, menjelma, nuzul menjadi manusia yang melakukan penyelamatan, sehingga disebut Mesias atau Al-Masih atau penyelamat, sehingga Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah saja yang seharusnya yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Namun kenapa Isa juga memiliki kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Dan jawabannya ada pada Quran surat An-Nisa 4:171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Kesimpulannya, utusan Allah di sini adalah firman yang menjadi manusia, yang melakukan karya penyelamatan. Isa adalah kalamnya Allah dan roh Allah itu sendiri, saudara. Dan Al-Quran menyatakan Isa Al-Masih itu kalamnya Allah, rohnya Allah, dan didukung di dalam hadis Sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Al-Quran, saya mengaji lagi, saudara, di Al-Quran QS Maryam 19:19. Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. QS Maryam 19:21. Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat Al-Imran 3:46. Quran surat Al-Maidah 5:19, 20, 110. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat Maryam 19:31. Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat Al-Imran 3:49. Quran surat Al-Maidah 5:110. Isa Al-Masih buat buruk, menyembuhkan orang buta sejak lahir,
menyembuhkan penyakit kusta dan hadisnya saudara dari hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090 yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad. Karena kalau hadis kan kata Muhammad saudara, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Quran Atin 4 ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi kesimpulan saya, mengapa Isa Al-Masih disaksikan oleh Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hakim yang seadil-adilnya? Dengan demikian, kalau kita renungkan, tidak ada nabi ataupun rasul yang dinyatakan oleh Al-Quran ataupun oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang seadil-adilnya, kecuali Isa Al-Masih. Kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi, Isa Al-Masih itu adalah roh Allah. Isa Al-Masih itu adalah kalam Allah. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Walaupun sudah jelas, saya tetap belum bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Karena dari kecil kita dididik bahwa Isa Al-Masih itu hanya nabi. Pikiran manusia saya masih mengeras, saudara. Sampai suatu malam, waktu saya habis kasih susu, saudara, di tengah pergumulan saya itu, di tengah hati saya mulai bimbang, mulai bertanya-tanya, siapakah Isa Al-Masih? Setelah saya mengaji ayat-ayat tadi, saudara, hati saya mulai bergumul. Pas suatu malam, saya habis ngasih babynya susu jam 12 kurang lebih, saudara. Waktu itu saya mau tidur, posisi saya sudah tiduran. Di situ, saudara, saya sambil berpikir, siapa sebetulnya Isa Al-Masih ini? Benar dia Tuhan atau hanya nabi? Tapi ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu dia kalam Allah atau roh Allah sendiri, yang artinya adalah Tuhan, karena roh Allah sendiri. Di situ saya berpikir, siapa Tuhan saya? Saya tiduran, saudara, tiba-tiba ada sosok besar yang menakutkan, saudara, gelap. Kalau sekarang saya mengerti kalau itu kuasa kegelapan yang mungkin tidak menginginkan untuk saya diselamatkan. Di situ ada sosok yang sangat gelap sekali, saudara, dan sangat menakutkan. Dia duduk di atas kepala saya. Waktu itu saya sudah rebahan dan dia menaruh pedang di atas leher saya, saudara. Dan di situ, saudara, saya ketakutan. Saya mau baca Al-Fatihah, tidak bisa. Mau baca, bukan tidak bisa karena saya tidak hafal, saudara, tapi tidak keluar dari mulut saya. Saya mau baca ayat-ayat, saya semua tidak bisa keluar dari mulut saya, saudara. Tapi karena setiap minggu itu saya sudah ke gereja sama bos saya, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa nama Yesus berkuasa. Di situ saya tiba-tiba teringat dan tiba-tiba keluar dari mulut saya, Yesus tolong saya. Dan di situ, saudara, langsung sosok gelap itu hilang, saudara. Dan sebentar. Di situ, saudara, tergantikan menjadi hawa kamar yang tadinya gelap menjadi terang, saudara. Dan terang seterang-terangnya
terang sekali saudara. Ada cahaya terang masuk ke dalam kamar di mana saya tidur tadi saudara. Sosok tinggi besar tadi hilang seketika saudara. Saat saya panggil nama Yesus itu saudara. Di situ saya seketika saya duduk, saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata benar Engkau Tuhan, ternyata Engkau Tuhan dan Kau hadir di sini, Kau menolong saya. Saya sangat bersyukur saudara. Di situ semakin saya yakin bahwa Yesus itu benar Tuhan, karena saya mengalami ada sesuatu hadirat yang lain waktu saya panggil Yesus tolong saya. Di situ ada damai saudara. Itu pertama kali saya memanggil nama Yesus dengan mulut saya, saudara. Di situ setelah saya yakin karena saya mengalami kuasa Tuhan sendiri, Tuhan hadir, Tuhan menolong saya di saat saya mengalami ketakutan tadi, saudara. Saya semakin yakin setelah saya mengaji dari ayat-ayat Al-Quran dan saya mengalami sendiri saudara kehadiran Tuhan itu saudara. Tuhan benar-benar hadir, menolong dan membebaskan saya. Di situ saudara saya semakin mantap untuk saya mau mengikut Isa Al-Masih. Saya mau ikut Tuhan Yesus karena saya sudah mengalami saudara. Di situ saya menghubungin teman saya yang tadi saudara yang saya ceritakan, yang dia mulai mengenalkan siapa Isa Al-Masih saudara. Di situ akhirnya saya pergi baptis dan waktu saya dibaptis saudara, saya dibaptis di gereja Tiberias di Kelapa Gading. Saya juga mengalami Tuhan seperti meneguhkan saudara. Waktu saya diangkat dari air itu saya melihat salib saudara. Di situ kedua kalinya saya mengalami Tuhan. Setelah itu saudara, setelah saya dibaptis beberapa bulan saya sakit saudara. Sering datang bulan tapi tidak teratur saudara, dan di perut saya ada benjolan saudara. Waktu datang bulan itu saya sakitnya luar biasa sampai saya tidak bisa bekerja saudara. Di situ bos saya memanggil hamba Tuhan dan memanggil teman saya. Ini pergumulan setelah saya dibaptis saudara. Pergumulan saya, salib saya waktu saya mengikut Tuhan saudara. Setelah beberapa bulan itu saya sakit dan bos saya memanggil hamba Tuhan dan teman saya datang untuk melayani saya di apartemen waktu itu saudara. Saya didoakan dan di situ saya mengalami lawatan Tuhan. Saya mengalami jamahan Tuhan. Tuhan berkata melalui hambanya untuk saya melepaskan pengampunan kepada papa saya. Ampuni papamu. Hamba Tuhan ini terus mendoakan saya dan Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan ini untuk saya melepaskan pengampunan buat papa saya. Di situ secara manusia saya menolak saudara. Saya menangis dan saya seperti dilawat Tuhan. Saya menangis histeris. Saya manifestasi secara manusia. Saya tidak mau mengampuni saudara karena saya mengalami kepahitan yang teramat sama papa saya saudara. Tapi karena lawatan Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk saya mengampuni papa saya. Saya berkata, baik Tuhan, saya akan mentaati, saya mau mengampuni papa saya. Saya mau mengampuni papa saya Tuhan. Kalau Tuhan mau untuk saya mengampuni papa saya mau taat Tuhan, saya mau mengampuni papa saya. Di situ saudara, setelah saya didoakan, puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan saudara. Saya disembuhkan Tuhan dan dengan komitmen saya sama Tuhan karena Tuhan mau untuk saya melepaskan pengampunan saya sama papa saya saudara. Saya mengampuni papa saya saudara dan saya singkat cerita saya izin sama bos saya karena kasih mula-mula saudara. Saya pergi ke rumah papa saya. Saya menceritakan bahwa saya sudah ikut Isa Al-Masih dan saya mengatakan, Papa, saya mengampuni Papa karena Isa Al-Masih udah menyuruh saya untuk mengampuni Papa. Papa, saya mengampuni Papa, saya mengampuni Mama. Selama ini saya menyimpan kepahitan, selama ini saya menyimpan sakit hati karena Papa cepat menikah waktu
mama baru meninggal. Di situ seperti ada suatu kelepasan, saudara. Saya mengalami suatu kelepasan seperti yang ada selama ini yang saya simpan kepahitan seperti terlepas, saudara. Di situ papa saya marah-marah, saudara. Papa saya marah, katanya saya ini udah murtad, omong kosong, pokoknya semua kata-kata tidak baik diucapkan, saudara. Papa saya marah, papa saya bentak-bentak saya, papa saya marah, tapi di situ saya tetap mengalami sukacita. Meskipun papa saya marah, ibu saya marah, ibu tiri saya marah, saudara, di situ ada kasih, seperti tetap ada sukacita, saya tidak marah. Sebelumnya, saudara, hubungan saya dengan papa saya itu tidak baik. Saya sering membantah papa saya karena luka kepahitan itu, saudara. Kalau papa saya marah, papa saya ngomong satu kata, saya bisa 10 kata, saudara. Tapi di sini saya lain. Tuhan udah ubahkan saya, saudara. Meskipun papa saya marah-marah, di situ saya bisa sabar, saudara. Saya bisa tetap diam dan seperti Roh Kudus pun berbicara untuk saya, untuk sabar dan diam, untuk tidak membalas, saudara. Meskipun papa saya marah dan membentak-bentak saya, mengatakan saya kafir, saya murtad, tapi saya di situ ada sukacita, ada ketenangan, saudara. Setelah itu, saudara, salib yang kedua, waktu itu saya udah punya pacar, saudara. Saya pacaran kurang lebih waktu saya menerima Tuhan sudah 4 tahun, saudara. Karena kasih mula-mula saya bersemangat, saya menceritakan bahwa saya sudah mengikut Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan. Saya ketemu pacar saya, di situ saya langsung diputuskan, saudara, sama pacar saya. Karena pacar saya bilang, dia sangat kecewa sama saya karena saya sudah jadi murtad. Karena pacar saya mengatakan selama ini dia berpikir saya muslimah yang taat. Karena selama ini waktu kita kemana-mana, waktu kita pacaran itu meskipun kita ke Ancol, kemana-kemana, saya selalu membawa mekena, saudara. Karena dulu saya cukup taat, saya selalu takut untuk meninggalkan sholat, saudara. Karena buat saya kalau meninggalkan sholat itu dosa dan kewajiban. Jadi di situ saya tidak pernah meninggalkan sholat, saudara. Di situ pacar saya memutuskan saya karena tidak terima dengan iman saya yang baru, dengan keyakinan saya yang baru, saudara. Tapi secara manusia saya masih bandel, saudara. Saya berpikir bahwa saya rindu juga untuk dia diselamatkan. Saya rindu untuk dia juga mengenal Isa Al-Masih. Di situ, saudara, saya masih terus bawa dia dalam doa, saya masih sering bertemu, meskipun sudah putus ya, saudara, putus nyambung selama kurang lebih setahun, saudara. Di situ manusia saya masih berpikir, saya mau menceritakan Isa Al-Masih, saya pun rindu dia untuk diselamatkan, saudara. Sampai dia pun punya kerinduan untuk saya kembali ke Muslim. Sampai suatu hari, saudara, saya bertemu dia dan dia ngajak kita bertemu di hotel, saudara. Dan bodohnya saya, saudara, waktu itu saya bertanya kenapa di hotel, dan dia menjawab agar kita bisa ngobrol dan tidak didengar orang, karena yang kita obrolin ini akidah, saudara. Jadi sensitif, takut didengar orang. Dan bodohnya saya itu mau ngikut aja, saya mau masuk ke dalam hotel, saudara. Dan di situ awalnya seperti biasa, saudara, kita ngobrol, kita sharing firman, saya menceritakan Isa Al-Masih dan dia pun menceritakan untuk saya kembali lagi ke Muslim. Dan di situ, saudara, sempat kita saling berpendapat, dan di situ sempat terjadi, saudara, yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Dia berusaha berbuat tidak baik sama saya, saudara, untuk mencoba mengambil kehormatan saya, saudara. Di situ penyertaan Tuhan
sempurna, saudara. Tuhan tetap menjaga, melindungi saya meskipun saya ada di dalam lembah kekelaman, saudara. Selama ini saya berpacaran selama 4 tahun, saya menjaga komitmen untuk saya sebagai perempuan, saya selalu mengingat pesan nenek saya untuk saya bisa menjaga kehormatan, saudara, untuk tidak melakukan apa yang dilarang agama dan melakukan hal-hal yang dosa, saudara. Puji Tuhan, waktu itu, saudara, posisi secara manusia saya kalah karena 1 lawan 1, saudara, dan posisinya sudah ada di kamar hotel. Tapi Tuhan itu melindungi. Tuhan Yesus benar-benar dahsyat, saudara. Waktu itu saya panggil, Yesus tolong saya. Di situ dia terpental, saudara. Padahal secara manusia saya sudah tidak ada kekuatan, ibaratnya sudah tidak ada tenaga, saudara. Tapi itulah kekuatan pertolongan Tuhan. Tiba-tiba dia bisa terpental dan mengurungkan niatnya, saudara. Puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya, dan di situ dia mengatakan, dia mengurungkan niatnya dan dia berkata ternyata dia punya niat tidak baik. Dia mengajak saya ke hotel karena dia bertujuan untuk supaya saya bisa kembali lagi ke Muslim. Setelah itu, saudara, saya pun terus bergumul, padahal sudah jelas-jelas, saudara, bahwa Tuhan sudah tunjukkan niat tidak baiknya dia. Tapi secara manusianya saya masih terus bergumul. Saya masih rindu untuk dia diselamatkan. Sampai suatu hari pas kita bertemu lagi, saudara, di situ Tuhan menjawab doa saya dan dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, Tuhan bukakan siapa dia sebenarnya, karena kerinduan saya untuk dia diselamatkan. Di situ dia mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia sudah berpacaran dengan teman saya, saudara. Saya mengenalnya dan dia sudah melakukan hubungan yang jauh, saudara. Di situ saya semakin yakin bahwa dia bukan dari Tuhan. Di situ saya semakin yakin bahwa gelap tidak boleh dengan terang. Dan bersyukurnya Tuhan berikan saya pengganti yang terbaik yang dari Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, setelah saya mengikut Tuhan, banyak yang saya alami, saudara. Saya dijauhin teman-teman saya dijauhin keluarga, mereka di tempat kerja, saudara. Di tempat kerja saya ini berenam, suster 2, mbak, dan teman-teman yang lain, supir, semua menjauhi saya, saudara. Mereka sering mengatakan saya ini sudah murtad, saya ini kafir, dan sering menghina saya. Tapi Roh Kudus terus memimpin saya untuk saya sabar, untuk saya tidak menjadi batu sandungan, untuk saya menghadapi mereka hanya dengan sabar dan terus berdoa. Karena ajaran Tuhan Yesus itu kasihilah musuhmu dan doakan. Dan di sini mungkin kalau ada teman-teman yang menonton, bahwa keimanan saya bukan karena ikut-ikutan atau karena bos, tapi karena saya mengalami Tuhan sendiri, karena saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, karena akhirat itu bukan urusan yang main-main, saudara. Jadi buat teman-teman saya mengikut Tuhan itu karena Tuhanlah yang memilih saya, seperti firman Tuhan yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan saya juga mengalami sendiri, Tuhan itu benar-benar, Isa Al-Masih itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Karena saya mengalami damai sejahtera, saya mengalami sukacita, apa yang tidak pernah saya alamin sebelumnya. Kalau dulu seperti saya ada mengalami kekosongan, saya mengalami kehampaan, tapi setelah saya mengikut Isa Al-Masih, saya mengalami sukacita, saya mengalami damai sejahtera, dan saya merasakan ada sesuatu yang lain. Dan buat teman-teman yang masih muslim, saya rindu untuk mengaji di dalam Al-Quran beserta artinya, untuk mengerti siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena semua manusia sudah berdosa. Hanya melalui Isa Al-Masih lah manusia boleh diselamatkan.